Hari ini, tanggal 22 Desember 2025, kita masuk ke fase menarik setelah The Fed resmi memangkas suku bunga lagi sebesar sekitar 25 basis poin, dan inflasi Amerika yang rilis terlambat ternyata turun ke sekitar 2,7% per tahun. Kombinasi ini bikin pasar makin yakin kalau dolar berpotensi melemah, sementara aset lindung nilai seperti emas dan juga kripto mulai dilirik lagi. Apalagi imbal hasil obligasi 10 tahunan Amerika sekarang berkisar di area 4,1% dan cenderung menurun setelah keputusan tersebut. Kondisi seperti ini membuat market lagi volatile dan pergerakan XAUUSD bisa berubah cepat hanya karena komentar bank sentral atau data baru. Di video kali ini kita akan bahas hubungan data dan berita tadi ke pergerakan emas, lalu kita turunkan jadi skenario teknikal yang lebih rapi supaya teman-teman punya kerangka berpikir, bukan angka sakti. Jadi, simak alurnya pelan-pelan dari makro sampai ke chart sebelum kita masuk ke pembahasan area reaksi harga emas hari ini. Sebelum kita mulai lebih dalam, perlu diingat dulu bahwa semua pembahasan di video ini murni untuk edukasi dan bahan analisa, bukan ajakan untuk trading, bukan saran investasi, dan bukan rekomendasi keuangan pribadi. Kita hanya membahas bagaimana data ekonomi, kebijakan bank sentral, dan pergerakan harga bisa dibaca oleh trader. Keputusan untuk entry, mengatur lot, atau bahkan memutuskan untuk tidak trading sama sekali, itu 100% tanggung jawab masing-masing. Selalu sesuaikan dengan trading plan pribadi, money management, dan toleransi resiko sendiri. Gunakan analisa di sini sebagai referensi untuk melatih cara berpikir, bukan sebagai sinyal yang wajib diikuti. Dan kalau kalian masih baru, tidak ada kewajiban untuk langsung terjun ke akun real. Belajar pelan-pelan di akun demo juga sudah sangat cukup. Dari sisi kalender ekonomi, fokus terdekat ada di sesi Asia besok pagi, dengan rilis notulen rapat Bank Sentral Australia atau RBA sekitar jam 8:30 pagi waktu setempat, yang biasanya memberi petunjuk seberapa hawkish atau dovish arah kebijakan mereka ke depan. Kalau nada mereka lebih khawatir soal perlambatan ekonomi global, sentimen bisa agak berhati-hati dan itu kadang mendukung permintaan emas sebagai aset aman. Lalu, malam harinya dari Amerika ada dua data penting, yaitu pesanan barang tahan lama bulan Oktober dan estimasi kedua pertumbuhan produk domestik bruto kuartal ketiga. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tercatat di kisaran 3,8%, sementara konsensus pasar mengharapkan revisi di sekitar 3,2%. Kalau data aktual nanti jauh lebih kuat dari perkiraan, dolar bisa dapat angin dan emas berpotensi tertekan. Tapi kalau justru melambat dan mendukung narasi perlambatan ekonomi, emas bisa kembali dilirik. Di luar itu, akhir bulan kita juga menunggu notulen FOMC dan data aktivitas manufaktur Cina baik versi resmi NBS maupun versi swasta rating DAX, yang akan memberi gambaran apakah permintaan komoditas global ke depan bisa pulih atau masih tertahan. Semua potongan data ini pelan-pelan membentuk ekspektasi arah suku bunga dan pertumbuhan, yang pada akhirnya bermuara ke pergerakan XAUUSD. Dari sisi kebijakan bank sentral, The Fed baru saja memangkas suku bunga acuannya lagi sebesar kurang lebih 25 basis poin, sehingga sekarang targetnya berada di kisaran 3,6%. Ini adalah pemangkasan ketiga secara beruntun yang menunjukkan sikap cukup dovish. Tapi di saat yang sama, Ketua Jerome Powell memberi sinyal bahwa setelah ini mereka mungkin akan jeda dulu untuk melihat perkembangan ekonomi, karena pertumbuhan lapangan kerja mulai melambat dan tekanan inflasi, walau turun, masih sedikit di atas target 2%. Kombinasi suku bunga lebih rendah dan wacana jeda ini biasanya membuat dolar cenderung melemah dan imbal hasil obligasi menurun. Ketika biaya memegang dolar dan obligasi turun, aset tanpa imbal bunga seperti emas dan juga kripto sering jadi alternatif. Namun kalau pasar membaca langkah Fed ini sebagai tanda kekhawatiran serius terhadap ekonomi, di awal bisa muncul reaksi risk-off yang justru membuat pelaku pasar lari dulu ke dolar sebelum akhirnya berpindah ke emas. Jadi, untuk XAUUSD, penting untuk mengamati apakah narasi dominan di pasar adalah euforia suku bunga turun atau justru ketakutan soal perlambatan ekonomi, karena dua hal ini bisa membuat arah emas sangat berbeda, walaupun datang dari berita yang sama. Laporan Indeks Harga Konsumen atau CPI yang sempat tertunda, akhirnya keluar dengan kenaikan tahunan sekitar 2,7% di bulan November, lebih rendah dari ekspektasi pasar di sekitar 3,1%. Bahkan inflasi inti yang tidak memasukkan makanan dan energi juga turun ke kisaran 2,6%. Angka ini memberi sinyal cukup kuat bahwa tekanan inflasi mulai mereda. Untuk The Fed, kondisi seperti ini membuat mereka punya ruang lebih longgar untuk mempertahankan suku bunga di level yang lebih rendah lebih lama demi menopang pertumbuhan. Bagi pasar saham dan kripto, inflasi yang jinak seperti ini sering dianggap positif karena mengurangi kekhawatiran kenaikan harga yang terlalu cepat.
Sementara untuk emas, efeknya agak campuran. Di satu sisi, meredanya inflasi bisa mengurangi urgensi menggunakan emas sebagai pelindung daya beli. Tapi di sisi lain, kalau suku bunga real turun karena inflasi mendekati target, sementara suku bunga nominal dipangkas, biaya peluang memegang emas ikut turun. Sehingga dalam jangka menengah, emas tetap bisa mendapat dukungan. Artinya, penurunan inflasi ini tidak otomatis bearish untuk emas, tapi lebih ke menggeser fokus pelaku pasar ke seberapa agresif The Fed akan menjaga suku bunga rendah dan seberapa dalam perlambatan ekonomi yang mereka antisipasi. Setelah keputusan pemangkasan suku bunga The Fed, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun sempat turun ke sekitar 4,11%, dan sekarang bergerak di kisaran 4,1 sampai 4,2%. Penurunan yield ini menandakan pasar mulai mempresakan skenario periode suku bunga rendah yang lebih panjang. Ketika yield turun, sebagian investor merasa return dari memegang obligasi sudah kurang menarik, sehingga mulai mencari alternatif ke saham, komoditas, sampai aset kripto. Dan di titik inilah, emas bersaing langsung dengan aset berisiko sebagai tempat parkir modal. Kalau sentimen yang dominan adalah risk on, aliran dana cenderung masuk dulu ke saham dan kripto. Sementara kalau muncul kekhawatiran baru soal ekonomi atau geopolitik, emas biasanya kebagian arus masuk sebagai aset aman. Menariknya, turunnya yield dan suku bunga membuat biaya peluang memegang emas semakin rendah, sehingga meskipun mungkin tidak langsung meledak naik, emas punya dasar yang cukup kuat untuk tetap dijaga dalam portofolio besar. Dan itu menjelaskan kenapa setiap kali yield turun cukup tajam, kita sering melihat harga emas cepat merespon meski kadang hanya dengan lonjakan singkat ketika harga bergerak agresif. Kalau kita lihat indeks dolar atau DXY dari beberapa hari terakhir, strukturnya pelan-pelan berubah. Dari sempat berada di area 100, menjadi turun ke bawah angka itu. Dan sekarang konsolidasi di kisaran 98, sekian. Rangkaian candlenya tampak seperti tangga menurun, dengan puncak yang makin rendah dan dasar yang juga pelan-pelan turun. Ini menggambarkan bahwa tekanan masih terasa di sisi dolar, setelah kombinasi pemangkasan suku bunga dan data inflasi yang lebih jinak. Walaupun setiap hari tetap ada candle koreksi naik turun, karena market lagi volatil, secara besar gambarannya masih menunjukkan kecenderungan melemah. Bagi XAUUSD, dolar yang pelan-pelan melemah seperti ini biasanya menjadi angin penopang, karena emas dihargakan dalam dolar, sehingga ketika dolar turun, harga emas dalam mata uang lain terasa lebih murah dan permintaan bisa naik. Tapi perlu diingat, penurunan DXY jarang berjalan lurus. Sering ada fase pullback tajam yang bisa membuat emas terkoreksi sementara. Jadi penting untuk tidak hanya melihat level angkanya, tapi juga mengamati apakah pelemahan dolar ini masih konsisten dengan narasi suku bunga dan data ekonomi yang kita bahas di awal. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun dalam beberapa minggu terakhir bergerak di sekitar area 4% lebih sedikit dan sempat menyentuh kisaran 4,1 sampai 4,2% setelah keputusan pemangkasan suku bunga. Secara visual, grafik yield-nya tidak meledak naik, tapi lebih mirip gerakan naik pelan setelah sebelumnya turun, menggambarkan tarik-menarik antara pandangan resesi dan harapan soft landing. Untuk menghubungkannya dengan emas, bayangkan sederhana saja seperti punya dua pilihan tabungan. Yang satu memberi bunga sekitar 4% per tahun, yang satu tidak memberi bunga sama sekali. Emas itu mirip tabungan tanpa bunga. Jadi ketika yield obligasi naik, sebagian investor merasa lebih menarik memegang obligasi karena ada imbal hasil pasti. Sedangkan saat yield turun, biaya peluang memegang emas ikut mengecil, sehingga emas relatif jadi lebih menarik. Sekarang dengan yield yang masih di area 4%, tetapi cenderung tidak mampu naik jauh lebih tinggi, banyak investor besar cenderung menyeimbangkan antara obligasi dan emas. Kalau nanti yield kembali turun tajam, emas bisa mendapat dorongan tambahan. Sebaliknya, kalau yield tembus naik jauh di atas area sekarang, emas berisiko mendapat tekanan jual yang lebih kuat. Sekarang kita turunkan ke chart SAUUSD. Harga saat ini berada di sekitar area 4.337, yang relatif dekat dengan zona resisten kuat di sekitar 4.380 sampai 4.385. Zona ini kurang lebih berimpit dengan upper Bollinger Band, sehingga mengisyaratkan harga sudah cukup jauh melepar ke atas. Indikator RSI periode 7 dan 14 juga menunjukkan kondisi jenuh beli yang cukup ekstrim, berada di kisaran 85 dan 90 lebih. Artinya secara momentum, kenaikan terakhir sudah sangat agresif dan rawan koreksi. Dari sini kita bisa susun dua skenario tanpa harus menebak-nebak. Skenario sell muncul jika harga kembali menguji area resisten atas, membentuk pola penolakan yang jelas seperti ekor atas panjang atau candle berbalik dan volume turun. Dalam kondisi seperti itu, peluang pullback ke area tengah Bollinger di sekitar 4.267 dan bahkan ke zona support yang lebih dalam di sekitar 4.153 sampai 4.075 akan terbuka.
Di sisi lain, skenario buy tetap perlu disiapkan, terutama kalau harga justru bertahan di atas area 4.337, lalu menembus bersih zona 4.380 dengan candle kuat, retrace tipis, dan harga bergerak agresif lanjut naik. Dalam skenario ini, koreksi ke area yang sebelumnya menjadi resisten bisa dipantau sebagai area reaksi untuk melihat apakah tren naik berlanjut. Semua level tadi adalah zona teknikal untuk bahan belajar membaca struktur market, bukan angka wajib eksekusi. Jadi silahkan sesuaikan dengan gaya analisa, money management, dan psikologi masing-masing, tanpa merasa harus mengikuti satu skenario tertentu. Sebagai penutup, sekali lagi perlu saya tekankan bahwa seluruh pembahasan data, berita, dan level harga di video ini hanya untuk edukasi dan latihan menyusun skenario, bukan ajakan trading, bukan sinyal buy ataupun sinyal sell, dan tidak bisa menggantikan riset pribadi. Market forex dan emas mengandung resiko yang sangat tinggi, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian besar sampai seluruh modal. Jadi, kalaupun teman-teman memilih untuk terjun ke market, lakukan dengan perhitungan sendiri. Gunakan dana yang siap resiko, dan jangan sekadar ikut analisa orang lain. Anggap saja angka-angka yang kita bahas sebagai contoh untuk melatih cara membaca hubungan makro dan teknikal, bukan sebagai perintah. Kalau pembahasan seperti ini membantu kalian memahami alur berpikir dari berita ke chart, silahkan dipakai sebagai referensi. Dan kalau merasa masih perlu banyak latihan, kita lanjut di video selanjutnya dengan pembahasan yang makin terstruktur dan tetap objektif.